Mengejutkan, harta kekayaan ex-Kapolsek Baito ternyata capai 1 miliar rupiah. Jadi tersangka kasus uang damai Guru Supriyani, harta kekayaan Ibda Muhammad Idris ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara jadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ibda Muhammad Idris terbukti terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani, dengan alasan agar sang guru honorer tidak ditahan. Adapun Ibda Muhammad Idris baru menjabat jadi Kapolsek Baito 7 bulan lalu. Ia melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Muhammad Idris mengaku menerima dan memakai uang damai dari Guru Supriyani untuk pembangunan Polsek Baito. Selain Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Aibda Amiruddin juga jadi tersangka dalam kasus serupa. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin menjalani sidang etik di Polda Sulawesi Tenggara pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Lantas berapa harta kekayaan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris? Melansir dari laman LHKPN, harta Ibda Muhammad Idris mencapai 1 miliar rupiah. Terungkap ex-Kapolsek Baito minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani untuk beli ini. Akhirnya terkuak kebenaran terkait uang damai yang diminta mantan Kapolsek Baito, Ibtu Muh Idris kepada Guru Supriyani. Ibtu Muh Idris mengakui telah meminta uang sebesar 2 juta kepada Guru Supriyani. Ia mengaku memakai uang tersebut untuk membeli bahan bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ibda M. Idris yang berlangsung di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan Ibda M. Idris telah mengakui perbuatannya meminta uang 2 juta kepada Supriyani dan keluarganya. Uang itu bahkan diberikan kepada mantan Kapolsek Baito melalui perantara Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Ia Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Soleh. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkapkan Ibda M. Idris juga sudah mengakui uang 2 juta dari Supriyani digunakan membeli bahan bangunan untuk Mako Polsek Baito. Uang kurang lebih 2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelas Kombes Pol Soleh. Sementara itu, pengakuan Ibda M. Idris, tidak ada dugaan permintaan uang 50 juta. Yang 50 juta itu tidak ada, kata Soleh. Soleh pun menyampaikan sidang kode etik terhadap Ibda M. Idris akan dilanjutkan Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, besok. Karena setelah meminta keterangan Ibda Amiruddin, Propam Polda Sultra akan melanjutkan peneriksaan terhadap Aibda Amiruddin selaku mantan Kanit Reskrim Polsek Baito dengan perkara yang sama. Untuk sidang terhadap Ibdami dilanjutkan besok, katanya. Sementara itu, Guru Supriyani dihadirkan Propam Polda Sultra sebagai saksi dalam sidang perdana pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari pantauan di lapangan, Supriyani tiba di Polda Sultra sekira pukul 9.25 WITA Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pagi. Guru SDN 4 Baito itu datang didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Kuasa hukum Supriyani mengatakan panggilan Propam oleh kliennya untuk memberikan keterangan atas permintaan uang 2 juta rupiah oleh 2 mantan personel Polsek Baito. Iya, hari ini Ibu Supriyani dipanggil sebagai saksi, katanya. Diketahui Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga melanggar kode etik kepolisian karena memeras Supriyani dengan meminta uang 2 juta. Permintaan uang 2 juta ini agar Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya yang juga anak polisi Aibda WH tidak dilakukan penahanan. Uang 2 juta itu sudah diserahkan Kades Wonua Raya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta melalui Kades Wonua Raya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta itu atas perintah Kapolsek. Setelah Guru Supriyani divonis bebas, Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan.
Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin,
tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani Spede binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan